Selamat datang di channel saya. Kali ini, saya masih membahas seputar Cina atau Tiongkok. Seperti yang kita ketahui, Cina atau Tiongkok ini diperintah oleh dinasti-dinasti yang berganti-ganti sejak ribuan tahun yang lalu. Dinasti-dinasti tersebut berusaha untuk saling mengalahkan. Ketika mereka menang, mereka membentuk dinasti atau kerajaan baru. Dinasti yang terakhir adalah dinasti Qing yang berhasil dikalahkan pada tahun 1924. Nah, pada waktu itu ada seorang tokoh atau aktivis Cina yang bernama Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen ini tidak menyetujui kalau Cina berbentuk imperial atau kerajaan. Ia ingin mengubah Cina menjadi republik. Kekuasaan monarki tidak memiliki undang-undang yang jelas dan kekuasaan raja menjadi tidak terbatas. Jadi hal ini sesuka-sukanya raja dan apa yang menjadi titah atau keinginan raja saja. Jadi tidak ada sistem atau peraturan yang jelas dalam suatu negara. Hal ini menjadi salah satu keresahan dari Dr. Sun Yat-sen, sehingga ia membuat pergerakan untuk menghancurkan dinasti. Dan kebetulan pada waktu itu dinasti Qing juga sedang mengalami krisis kepemimpinan. Kaisar Puyi merupakan pemimpin terakhir di dinasti Qing. Dan waktu itu Kaisar Puyi juga usianya masih balita dan dia tidak cukup matang untuk menjadi seorang kaisar. Selain itu, Kaisar Puyi juga tidak mendapat bimbingan karena pada waktu itu Ibu Suri atau Permaisuri yang mewakili Puyi pada waktu itu sudah meninggal dunia. Pergerakan Dr. Sun Yat-sen digantikan oleh Chiang Kai-shek yang kemudian dikalahkan oleh Partai Komunis sehingga Chiang Kai-shek lari ke Pulau Formosa atau sekarang disebut dengan Republic of Taiwan. Setelah Chiang Kai-shek pindah ke Pulau Formosa, Cina diperintah oleh Mao Zedong yang fotonya atau gambarnya bisa kita lihat di lapangan Tiananmen kalau kita datang ke Beijing. Jadi kalau kalian datang ke Beijing, mungkin kalian akan lihat ada foto besar bergambar seorang bapak-bapak. Itulah foto Mao Zedong yang mendirikan Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina dengan sistem komunis pada waktu itu. Saat pemerintahan Mao Zedong, kondisi Cina dalam keadaan miskin dan sengsara. Tidak ada rakyat yang hidup mewah atau berlebihan. Apalagi dengan sistem komunis, pada waktu itu Cina tertutup dan tidak menyukai perubahan atau pengaruh dari luar, terutama dari luar negeri, karena hal itu dianggap mengancam budaya Cina. Ada banyak larangan-larangan yang dibuat oleh Mao Zedong untuk rakyat Cina pada waktu itu. Rakyat menjadi tidak bebas dan sangat terkontrol, serta tidak bisa mengeluarkan pendapat, apalagi bebas berkarya. Kemudian sejak Mao Zedong wafat dan digantikan oleh beberapa orang pemimpin yang pada akhirnya berhasil mereformasi keadaan ekonomi dan situasi serta kondisi di Cina, Cina mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga saat ini. Jadi jangan heran kalau kalian lagi jalan-jalan ke luar negeri atau misalkan sedang belanja di suatu tempat yang mewah atau mahal, banyak sekali orang Cina yang berbelanja atau misalkan foto-foto di suatu destinasi wisata yang bagus di luar negeri. Itu karena mereka sekarang sudah terbuka dan ekonominya sudah menjadi jauh lebih maju daripada sekitar 50 atau 60 tahun yang silam. Selain reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemimpin Cina setelah Mao Zedong wafat, berikut ini adalah faktor-faktor yang membuat Cina bisa maju secara ekonomi sehingga menjadi peringkat 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Berikut ini adalah faktor-faktor yang membuat Tiongkok makmur setelah reformasi ekonomi. 1. Membuka investasi untuk negara asing. 2. Memberdayakan potensi penduduknya yang berjumlah banyak. Walaupun penduduknya sangat banyak, pemerintah berusaha untuk memberdayakan penduduknya agar penduduknya semua bisa bekerja dan produktif. Selain menyiapkan lapangan pekerjaan, warga juga didukung untuk berwirausaha serta dibuat peraturan yang mempermudah orang untuk berwirausaha. Yang keempat, membangun infrastruktur secara masif. Salah satunya adalah bullet train yang ditempuh dalam waktu yang sangat cepat dari Shanghai ke Beijing dan sebaliknya. Selain membuka peluang investasi di negara sendiri, Cina juga berinvestasi di banyak negara. 6. Menerapkan dan mengembangkan teknologi yang paling mutakhir.
Reformasi ekonomi ini dilakukan oleh Deng Xiaoping setelah Mao Zedong meninggal, kemudian dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya, Jiang Zemin, Hu Jintao, dan sekarang Xi Jinping. Pendobrak reformasi ekonomi dilakukan pertama kali oleh Deng Xiaoping dan kemudian dilanjutkan sampai sekarang. Oleh sebab itu tak mengherankan kalau Cina merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi sampai 2023. Kota-kota di Cina memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti, terutama di Shanghai. Shanghai merupakan kota metropolitan di Cina dengan kemajuan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Seperti yang kita lihat, ada banyak gedung bertingkat menjulang tinggi di Shanghai dan ini tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya di Amerika atau di Eropa. Pertumbuhan Shanghai yang begitu pesat merupakan pengaruh kemajuan dari ekonomi Cina yang telah dilakukan sejak tahun 1970-an sampai saat ini. Jadi sejak reformasi ekonomi, penduduk Cina yang biasanya sederhana, hemat, dan hanya bekerja saja sehari-harinya menjadi lebih terbuka, modern, suka belanja, dan bahkan cenderung hidup mewah. Karena mereka benar-benar maju secara ekonomi dan memiliki banyak uang untuk membeli hal-hal yang mereka inginkan. Demikian informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Silakan share, like, dan subscribe. Terima kasih.